Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang perasaan dia yang tiba-tiba pergi. Kita akan lihat prediksinya, ya, bagaimana dan kenapa, gitu ya. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang perasaan dia yang tiba-tiba pergi. Kita akan lihat prediksinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi, tetapi dia pergi tiba-tiba dari kehidupan kamu. Kita akan lihat perasaan dia ke kamu itu seperti apa. Masihkah ada perasaan sayang, cinta, masihkah ada peluang untuk sama-sama atau kembali? Di sini kita akan lihat ya. Oke. Jadi temanya tentang perasaan dia yang tiba-tiba pergi. Jadi di sini kalau aku lihat mungkin sebelumnya hubungan kalian ini baik-baik saja sebenarnya ya. Tetapi sebelum terjadi problem atau perdebatan di antara kalian, yang aku lihat hubungannya baik-baik saja, tetapi saat terjadinya konflik ya, saat terjadinya pertengkaran atau perdebatan di sini atau kesalahpahaman yang membuat kalian di sini aku lihat satu sama lain mungkin merasa sudah tidak nyaman ya. Kamu sudah tidak nyaman lagi sama hubungan ini, dia tidak nyaman lagi sama hubungan ini. Jadi kayak hubungan kamu dan dia itu kayak hanya mengalir saja gitu. Mungkin karena satu sama lain kalian menyimpan kekecewaan, atau mungkin satu sama lain kalian menyimpan kekesalan ya, karena mungkin konflik yang terjadi itu membuat kalian sama-sama kecewa satu sama lain di sini ya. Jadi mungkin yang aku lihat rasa ketidaknyamanan ya, yang membuat kamu dan dia ini hanya memendam mungkin ya. Karena yang aku lihat dia tidak mau menambah keruh, atau kamu juga tidak mau menambah keruh suasana di hubungan kalian. Kayak kalian memang tidak nyaman pada hubungan ini, tetapi kalian masih menjalankannya, kalian masih bertahan gitu. Jadi seolah-olah kalian untuk hubungan ini selalu seperti bagaimana caranya hubungan ini terus tetap berlanjut, walaupun karena ada konflik, ada permasalahan yang membuat kalian sama satu sama lain di sini merasa hubungan ini sudah tidak nyaman lagi gitu ya. Sebenarnya kalau aku lihat di sini perasaan dia yang tiba-tiba pergi, seseorang yang terkoneksi sama kamu atau mungkin pasangan kamu tiba-tiba ketika berdebat, ketika bertengkar, di sini dia memilih pergi meninggalkan kamu ya. Dia karena di sini kayak merasa ingin menenangkan diri, dan dia juga memberikan kamu kesempatan untuk menenangkan diri di dalam hubungan ini gitu. Jadi dia memilih pergi dari kamu, dia hanya ingin menenangkan diri ya. Tapi kalau dilihat di sini dari dalam hatinya yang paling dalam ya, di sini dia masih memiliki perasaan sama kamu ya. Jadi perasaan sayang, perasaan cinta itu masih ada, cuma memang dia pengen tenang dan dia menyuruh kamu untuk tenang. Jadi kayak kalian itu harus sama-sama introspeksi saling masing-masing ya, antara kamu dan dia gitu, kayak benar-benar sadar atas kesalahan masing-masing gitu ya. Jadi di sini dia masih sayang sama kamu, dia masih memiliki perasaan yang sangat dalam sama kamu. Tapi di sini dia masih gengsi ya untuk bilang kalau dia masih sayang dan ada keinginan masih ingin sendiri. Jadi sebenarnya hubungan kamu dan dia ini masih bisa untuk kembali atau diperbaiki ya. Tapi di sini kamu dan dia ini harus sama-sama butuh ketenangan diri ya, sesaat ya, bukan untuk selamanya gitu. Jadi walaupun saat ini dia pergi dari kehidupan kamu, walaupun saat ini lost kontak, dia ngeblokir semua aksesnya, tetapi di sini dia memang benar-benar masih sayang sama kamu, masih cinta, dan peluang untuk kembali di sini sebenarnya masih ada. Cuma memang kayaknya kalian harus sama-sama saling menenangkan diri satu sama lain. Kalian memang harus sama-sama sadar atas kesalahan diri masing-masing lah ya, kayak introspeksi diri. Karena yang aku lihat juga dia memang pengen seperti istirahat dulu pada hubungan ini gitu ya. Karena di sini yang aku lihat konflik, perdebatan, atau mungkin
pertengkaran, kesalahpahaman ini membuat kalian sama-sama kayak sakit hati gitu ya. Jadi kalian harus sama-sama sembuh dulu atas kesakit-hatian yang saat ini gitu ya. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu masih berharap, kamu masih menunggu seseorang ini, kamu bertanya-tanya kenapa dia pergi, kenapa dia ngeblokir kamu masih bertanya-tanya kapan dia akan kembali, bisa kembali lagi nggak dia, masih akan kembali karena peluang untuk mempertahankan atau memperjuangkan hubungan ini masih besar dari dianya. Jadi kemungkinan besar dia pasti akan kembali sama kamu, dan untuk perasaannya juga masih besar ke kamu. Jadi nggak ada orang ketiga di antara hubungan kalian. Dia hanya menyimpan kekecewaan dan pengen menenangkan diri saja saat dia memilih untuk pergi dari kehidupan kamu ya. Jadi ya itu tadi, walaupun hubungan kalian di sini bisa dibilang gagal ya, kalian juga harus berhati-hati untuk pada hubungan nantinya gitu. Jadi ketika kamu sama dia kembali lagi, ada komunikasi lagi, atau mungkin dia kembali lagi dengan kamu, kalian harus hati-hati dalam menyikapi sebuah masalah. Sikapilah sebuah masalah itu dengan kepala dingin, jangan terlalu emosi. Karena kalau kalian saling emosi, tidak akan ada jalan keluar dari permasalahan yang akan kalian selesaikan. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, dia tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu dan kamu masih sering menunggu atau mungkin masih sering berpikir masih adakah perasaan dia ke kamu, masih adakah rasa sayang dia ke kamu, sebenarnya masih ada ya. Dan aku lihat juga perasaan sayang itu masih besar, perasaan cinta juga masih besar, keinginan untuk sama-sama juga masih besar. Cuma memang dia butuh untuk sendiri dan kamu juga butuh untuk sendiri gitu. Memang waktunya sih cukup lama ya, tetapi biarkanlah waktu yang berjalan gitu. Biarkan semuanya mengalir seperti air ya. Karena yang aku lihat juga, dia sama kamu juga masih seperti menganggap kamu itu seseorang pasangan, dan dia juga masih mencoba ingin setia sama kamu gitu. Cuma dia memang butuh sesuatu yang sangat baik untuk dirinya. Dia butuh sesuatu yang ngeplongkan pikirannya dulu, karena terlalu banyak masalah, terlalu banyak pikiran, dan terlalu banyak perdebatan di dalam hubungan kalian yang membuat suasananya seperti ini gitu. Karena ya aku lihat kalau misalnya hubungan seperti ini dilanjutkan dengan terpaksa, takutnya nanti rasa ketidaknyamanan yang kalian rasakan itu akan membuat hambarnya rasa kalian satu sama lain. Makanya dia memilih pergi dari kehidupan kamu, itu sebenarnya hal yang baik gitu ya. Dia memilih pergi dari kehidupan kamu itu ya karena dia tidak ingin semakin keruh untuk hubungan ini. Suasana hubungannya semakin tidak nyaman ya. Memang sudah tidak nyaman dan jangan sampai dibuat semakin tidak nyaman gitu. Jadi kamu yang memiliki pasangan, dia pergi dari kehidupan kamu karena konflik, perdebatan, itu aku rasa akan kembali lagi ya. Karena untuk perasaan sayang dan cinta dia masih besar ke kamu ya. Buat kamu saat ini untuk introspeksi lah gitu diri masing-masing ya. Kalau dia egois, harus bisa salah satunya yang menjadi perda ya. Kalau dia perda, kamu jangan egois gitu. Jadi ikuti alurnya, bagaimana caranya hubungan ini terus tetap bertahan. Aku mengerti kok perasaan untuk teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu terlalu berat ya. Apalagi kamu sudah berjuang untuk hubungan ini, kamu sudah mati-matian cinta sama dia gitu, kamu bertahan semuanya, tetapi dia malah pergi meninggalkan kamu gitu. Karena ya menurut aku sih itu hal baik ya, kalau dia menghindari permasalahan, bukan berarti dia tidak tanggung jawab sama permasalahan kalian, tetapi satu sama lain kalian ini saling emosi, saling egois, itu yang membuat hubungan atau mungkin permasalahan yang ada itu semakin keruh. Makanya di sini dia memilih untuk pergi dan ingin menenangkan diri, karena dia tidak sanggup jika dia melanjutkan sebuah pertengkaran atau konflik ini, yang ada akan ada perpisahan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, berpikir saja positif. Kalau dia jodoh kamu, kalau dia sayang sama kamu, dia akan kembali dengan versi yang terbaik. Dan buat kamu juga harus bisa menahan egois atau emosi kamu ya. Jangan terlalu meledak-meledak jika marah. Jangan terlalu sampai menghina atau mungkin menyakiti pasangan kamu, karena
Jika kamu sudah menyakiti atau menghinai seseorang yang kamu cintai, dia cinta ke kamu itu bakal nantinya tertutup sama kekecewaan. Makanya di sini dalam suatu masalah dalam hubungan, bicarakanlah dengan secara baik-baik ya. Karena tidak ada masalah yang tidak akan bisa diselesaikan. Kalau kita sama-sama berunding, kalau kita sama-sama mencari jalan keluar dan akar permasalahannya, otomatis akan bisa diselesaikan dengan baik. Asal ketika ada konflik atau permasalahan, kalian bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, saling bicara dengan secara baik-baik ya. Karena mulutmu adalah harimaumu. Ketika dia cinta sama kamu tetapi karena dengan ucapan itu akan mengubah perasaan cinta itu bisa menjadi benci. Makanya hati-hati dalam berbicara ya. Resonan atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.